Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi tamasya ke Pulau Dewata. Banyak wisatawan berkunjung ke sana. Selamat datang mahasiswa Tadris Kimia pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Beli kepiting di Meulaboh. Sungguh makanan lezat menggugah selera. Perkenalkan, nama saya Muyasyarah yang 1 semester siap memandu Anda. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh setiap mahasiswa pada jenjang studi perguruan tinggi. Dalam video kali ini akan saya sajikan terkait biodata pengajar, metode perkuliahan, materi perkuliahan yang akan kita pelajari, referensi yang akan kita jadikan acuan, kriteria penilaian, dan metode yang akan kita gunakan. Berikut identitas pengajar, nama, Muyasyarah, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Alamat, Desa Panggung-Sari, RT 12, RW 4, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Riwayat pendidikan, S1, Program Gelar Ganda Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang. S2, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang. Anda bisa menghubungi saya di surat elektronik nahrawi.muyas@gmail.com, nomor WA 081 230 247 666. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini terdiri dari yang pertama, pemecahan masalah, yaitu membahas atau mendiskusikan isu-isu terbaru terkait perkembangan bahasa Indonesia. Misalnya, fenomena pudarnya bahasa Indonesia di kalangan remaja. Yang kedua, resitasi buku bacaan. Setiap mahasiswa diharuskan untuk membaca buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang ketiga, diskusi dan presentasi. Mahasiswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menyajikan materi yang ditentukan yang akan dijadikan bahan diskusi di kelas. Yang keempat, penulisan karya ilmiah. Secara berkelompok, siswa berlatih menulis makalah ilmiah sebagai pengganti ujian akhir semester. Materi perkuliahan diklasifikasikan menjadi beberapa materi, yaitu yang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa. Yang ketiga, penulisan ejaan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, diksi keilmuan. Yang kelima, kalimat keilmuan. Yang keenam, paragraf keilmuan. Yang ketujuh, penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar rujukan. Yang kedelapan, ragam karya ilmiah. Yang kesembilan, penentuan topik dan judul makalah ilmiah. Yang ke-10, penulisan makalah bagian pendahuluan. Yang ke-11, penulisan makalah bagian pembahasan. Yang ke-12, penulisan makalah bagian penutup. Yang terakhir, penyuntingan karya ilmiah. Sumber penilaian dalam mata kuliah ini berasal dari 5 komponen. Yang pertama, 10% kehadiran. Kehadiran dalam perkuliahan ditentukan minimal 75% atau 12 kali pertemuan. Jika mahasiswa jumlah kehadirannya kurang dari 75%, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, 15%. Keaktifan dalam forum diskusi kelas, baik mengajukan pertanyaan ataupun juga menanggapi. Yang ketiga, 20%. Berupa tugas, baik itu tugas mandiri ataupun juga tugas kelompok. Yang keempat, 25% ujian tengah semester. Akan diberikan remedi untuk mahasiswa yang nilainya di bawah 60. Yang kelima, 30% ujian akhir semester, yaitu menyusun makalah ilmiah secara berkelompok. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari Abiden,
Kemahiran berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Lukman Ali, Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia. Siti Ansoria, Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Abdul Khair, Ragam Bahasa Ilmiah. Abdul Khair, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Dalman, Menulis Karya Ilmiah. Effendi dan kawan-kawan, Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia. Goris Keraf, Komposisi sebuah pengantar kemahiran bahasa. Mustaqim, Bentuk dan pilihan kata. Nur Zistri Nazar, Bahasa dalam karangan ilmiah. Kunjana Rahardi, memerantikan ejaan dalam karya tulis ilmiah. Kunjana Rahardi, kasus-kasus kebahasaan dalam karya tulis ilmiah. Trianto, ejaan. Suladi, paragraf. Heri Suweknyo dan Anang Santoso, Bahasa Indonesia berbasis area isi karya ilmiah. Heri Suweknyo, Bahasa Indonesia keilmuan. Imam Suyitnyo, menulis makalah dan artikel. Tim pengembang pedoman bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dia Ernatri Ningsih, giat menulis karya ilmiah. Warsiman, Bahasa Indonesia ilmiah untuk penulisan laporan skripsi, tesis, dan disertasi. Wijono, Bahasa Indonesia mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Tidak menutup kemungkinan ditambah dengan referensi-referensi dari sumber lainnya. Untuk sarana pembelajaran kita akan menggunakan e-learning IAIN Tulungagung, YouTube, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Hari panas badannya gerah, tetap bekerja meskipun lelah. Masa depanmu akan cerah jika engkau belajar rajin kuliah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.